Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian 26, Siap UTBK 2022. Pada video ini, saya akan membahas 4 soal hasil UTBK, TKA Saintek materi vektor. Saya sarankan sebaiknya teman-teman pelajari dulu materinya sebelum mencoba soalnya. Link materi vektor akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, berikut ini adalah keempat soal yang akan saya bahas. Silahkan teman-teman coba dulu sebelum melihat pembahasannya. Seperti biasa, soal yang kami bahas pada Siap UTBK 2022 merupakan soal hasil UTBK yang saya ambil dari FR yang terdapat pada buku Grandmaster UTBK. Bagi teman-teman yang berminat dengan buku ini bisa teman-teman dapatkan di toko buku terdekat dan Gramedia terdekat, atau bisa juga dibeli secara online. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang sudah punya buku Grandmaster UTBK ini, teman-teman berkesempatan memperoleh jutaan rupiah. Caranya dengan mengikuti lomba review buku Grandmaster UTBK. Untuk info lebih lengkap, silakan cek aja Instagram grandmaster.utbk. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Misalnya diketahui dua buah titik A dan titik B dengan koordinat A-nya T kuadrat tambah 1, T dan koordinat titik B 1,2, sehingga panjang vektor proyeksi vektor OA terhadap vektor OB lebih kecil dari 9 per akar 5. Maka nilai T yang mungkin adalah. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada vektor OA. Ingat, vektor yang dimulai dari titik O itu berarti vektor posisi ya. Di mana vektor posisi itu akan sama dengan koordinatnya. Jadi vektor OA ini adalah vektor posisi A. Nilainya akan sama dengan titik A, yaitu T kuadrat tambah 1, T. Kita tulis T kuadrat tambah 1, T. Nah, di sini vektor OB ini sama, berarti vektor posisi koordinat B. Lihat koordinat B 1,2, maka vektor OB itu 1, 2. Kemudian apalagi yang diketahui? Di sini panjang vektor proyeksi OA terhadap OB. Untuk mencari panjang vektor OA terhadap vektor OB, rumusnya itu OA dot OB dibagi panjang OB. Nah, ini adalah panjang vektor proyeksi OA terhadap OB. Nilainya itu lebih kecil dari 9 per akar 5. Jadi ini kurang dari 9 per akar 5. Kita cari OA dot OB, teman-teman. OA dot OB kita kalikan bagian yang sama, jadi yang di atas kita kalikan dengan yang di atas. T kuadrat tambah 1 kali 1 berarti T kuadrat tambah 1, lalu ditambah yang bawah kalikan dengan yang bawah, T kali 2 itu 2T. Lalu dibagi panjang vektor OB. Panjang vektor OB nya kita cari ya, ini kan vektor OB. Panjang vektor OB itu berapa? Akar dari 1 dikuadratkan itu 1 ditambah 2 dikuadratkan itu 4. Jadi panjang vektor OB itu akar 5 ya. Jadi per akar 5 kurang dari 9 per akar 5. Nah, teman-teman perhatikan penyebutnya kan udah sama-sama akar 5. Jadi ini kita buang aja, artinya kedua ruas kita kalikan dengan akar 5. Jadi kita peroleh, lihat bagian atasnya aja. T kuadrat ditambah 2T lalu ditambah 1, nilainya kurang dari 9. Nah, kalau 9 ini pindah ruas ke kiri ya, jadi kita peroleh T kuadrat tambah 2T tambah 1 dikurangi 9. 1 dikurangi 9 itu negatif 8. Jadi kurang dari 0. Nah, ini kita faktorkan, teman-teman. Kita cari titik kritisnya. Kita cari dua angka. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 2 dan ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 8. Berapa coba? Positif 4 dan negatif 2 ya enggak? Jadi ini T plus 4, ini T min 2. Dari sini kita peroleh pembuat nolnya adalah T sama dengan negatif 4 dan T sama dengan positif 2. Kalau teman-teman buat garis bilangan berarti kita peroleh kayak gini. Nah, di sini nggak pakai sama dengan ya, maka intervalnya itu terbuka, teman-teman. Ya, lingkarannya terbuka. Di sini negatif 4 dan positif 2. Negatif 4, positif 2. Kita tentukan daerah positif negatifnya. Pastinya teman-teman udah tahu cara ngecek nilai positif atau negatif setiap daerah ini. Di sini pastinya positif, negatif, positif. Bagi yang mau tahu cara cepatnya, triknya,
Udah pernah saya bahas di channel ini, insya Allah linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi ini. Cara mudah menentukan nilai positif atau negatif pada garis bilangan. Oke, nah di sini kita mencari kurang dari 0 berarti daerah negatif teman-teman. Yang ini nih, ya. Di antara negatif 4 dan positif 2, maka jawabannya negatif 4 kurang dari T kurang dari positif 2. Ada nggak? Ya, ternyata jawabannya adalah E. Gampang kan? Oke, sebelum saya lanjut bahas soal berikutnya, seperti biasa saya mau ajak teman-teman untuk mengikuti tryout UTBK gratis dari Grandmaster periode 10 yang akan dilaksanakan pada bulan April ini. Untuk mengikuti tryout ini, caranya teman-teman klik aja link join yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oh ya, jangan lupa juga untuk mengikuti bimbel online gratis periode keempat dari Grandmaster yang akan dilaksanakan di bulan April ini. Untuk info lebih lengkap, silahkan cek aja Instagram grandmaster.utbk. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Misalkan diberi vektor B, vektor B-nya Y negatif 2Z 3X dan vektor C 2Z 3X min Y. Diketahui vektor A membentuk sudut tumpul dengan sumbu Y dan panjang vektor A-nya 2 akar 3. Jika vektor A membentuk sudut yang sama dengan B maupun C dan tegak lurus dengan D, di mana D-nya adalah 1, negatif 1, 2, maka vektor A sama dengan. Jika kita perhatikan, soal ini terlihat lebih sulit dari kebanyakan soal vektor lainnya. Tapi di sini ada kuncinya teman-teman, jadi kita akan menggunakan sedikit trik untuk soal ini. Pada soal ini diketahui bahwa vektor A, dia tegak lurus dengan vektor D. Ingat, kalau tegak lurus berarti vektor A dot vektor D itu nilainya harus sama dengan 0. Jadi kalau kita gunakan dot produk hasilnya harus 0. Nah, jadi kita cek aja satu persatu. Untuk opsi jawaban ini kita kalikan dengan vektor D mana yang hasilnya 0. Oke, kita coba yang opsi A. Tahu ya cara mengalihkan dua buah vektor untuk dot produk. Itu kita kalikan yang posisinya sama dan kita jumlahkan. Jadi 1 kita kalikan dengan 1 itu 1. Kemudian ditambah 0 kalikan dengan negatif 1 itu 0. Lalu ditambah negatif 1 kalikan dengan 2 itu negatif 2. Kalau kita jumlahkan ini kan hasilnya bukan 0 kan. Jadi bukan ini jawabannya. Kita coba yang opsi B. Lakukan yang sama. Negatif 2 kali 1 itu negatif 2. Negatif 2 kali negatif 1 itu plus 2. Lalu negatif 2 kali positif 2 itu negatif 4. Ini kalau dijumlahkan hasilnya bukan 0. Jadi bukan ini juga. Kita coba yang C. 2 kali 1 2. 0 kali negatif 1 itu 0. Lalu 2 kali 2 itu plus 4. Ini juga bukan 0. Kita coba yang C. Negatif 2 kali 1 itu negatif 2. Lalu 0 kali negatif 1 itu 0. Lalu 2 kali 2 positif 4. Ini juga bukan 0. Kita coba yang terakhir. 2 kali 1 2. Lalu negatif 2 kali negatif 1 itu plus 2. Lalu negatif 2 kali positif 2 itu negatif 4. 2 tambah 2 4. 4 dikurangi 4 itu kan nilainya 0. Jadi jawabannya jelas yang ini teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah opsi jawaban E. Jadi vektor A itu 2 negatif 2 negatif 2. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Diketahui vektor P AI tambah BJ tambah 2K, kemudian vektor Q I tambah 2J ditambah CK, dan vektor R itu 3I tambah 6J ditambah CK. Dengan A, B tidak sama dengan 0. Jika vektor P tegak lurus vektor Q dan vektor P ini tegak lurus vektor R, maka berapakah nilai dari A kuadrat tambah 4B kuadrat dibagi AB? Oke, sekarang kita pakai logika aja teman-teman. Kita gunakan informasi ini bahwa vektor P itu tegak lurus vektor Q. Jika kita misalkan vektor P-nya itu seperti ini hanya pemisalan aja karena vektor P-nya belum tentu seperti ini ya. Kita bikin ilustrasi aja. Kalau vektor P-nya seperti ini, di sini kan P itu tegak lurus Q. Maka vektor Q dia akan tegak lurus terhadap vektor P. Q-nya akan seperti ini, dia tegak lurus. Kemudian pada soal juga diketahui bahwa P itu tegak lurus R. Jadi R-nya gimana? Dia tegak lurus dengan P, ini tegak lurus, maka ini vektor R-nya. Arahnya ya bisa kemana aja, yang penting dia tegak lurus. Oke, nah teman-teman perhatikan pada ilustrasi ini, karena Q dan R sama-sama tegak lurus P, maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Q dan R ini adalah dua vektor yang searah, ya, vektor yang searah. Nah, karena Q dan R searah, maka haruslah berlaku Q itu adalah kelipatan R atau sebaliknya. Nah, sekarang kita perhatikan antara Q dan R.
Di sini koefisien I-nya kan dia 1 kan. Ini 1, kemudian di sini 3. Ini kelipatan 3 berarti. Di sini 2, di sini 6, sama kan kelipatan 3. Maka bagian ini dia harus kelipatan dari C. Maka seharusnya di sini itu adalah 3C karena R itu adalah 3 kali lipatnya Q. Seharusnya seperti ini, teman-teman. Jelas ya? Ingat, vektor yang searah itu harus berlaku kelipatannya. Nah, sementara di sini kan harusnya 3C. Tapi kenyataannya R itu di sini untuk K-nya itu C. Maka C sama dengan 3C. Maka di sini C-nya berapa? Ya jelas C-nya adalah 0 ya. Jadi nilai C-nya adalah 0. Oke, setelah kita ketahui bahwa C-nya adalah 0, sekarang kita gunakan informasi yang ini bahwa P tegak lurus Q, atau teman-teman mau pakai yang ini juga boleh, sama aja ya. P tegak lurus Q, maka P dot Q nilainya harus sama dengan 0. Kita lakukan dot product, perkalian titik antara vektor P dan vektor Q. Kita kalikan A kali 1 itu A, kemudian ditambah B kali 2, 2B, lalu ditambah 2 kali C. Di sini C-nya kan 0. 2 kali 0 itu 0, nilainya adalah 0. Jadi kita peroleh A tambah 2B sama dengan 0, atau A sama dengan 0 dikurangi 2B, negatif 2B. Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang kita cari nilai dari A kuadrat ditambah 4B kuadrat per AB. Oke. Nah, nilai dari A itu kan sama dengan negatif 2B. Jadi kita ganti A ini dengan negatif 2B. Negatif 2B dikuadratkan ditambah 4B kuadrat per AB. A-nya sama, kita ganti dengan negatif 2B kali B. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Negatif 2B dikuadratkan itu 4B kuadrat ditambah 4B kuadrat dibagi negatif 2B kali B, negatif 2B kuadrat. 4B kuadrat tambah 4B kuadrat berapa? 8B kuadrat dibagi negatif 2B kuadrat. Nah, atas dan bawah itu kan sama-sama ada B kuadratnya. Ini kita coret aja, teman-teman ya. Jadi dari sini kita peroleh 8 dibagi negatif 2 berapa? Negatif 4. Nah, jadi ini jawabannya ya. Nilainya adalah negatif 4. Opsi jawaban B. Nah, sebelum kita lanjut bahas soal terakhir, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama kita, silahkan gabung di grup belajar yang udah kita buat di Telegram. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Oh ya, bagi teman-teman yang gabung di grup belajar kita di Telegram, ikut bimbel online yang kita buat serta mengikuti tryout gratis dari Grandmaster, teman-teman akan memperoleh diskon 25% plus gratis ongkir seluruh Indonesia untuk buku-buku dari Grandmaster. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir pada video kali ini. Diketahui vektor A dan B adalah vektor pada bidang datar, sehingga vektor A tegak lurus vektor A tambah B. Jika diketahui juga perbandingan panjang vektor A dan panjang vektor B adalah 1/2, maka besar sudut antara vektor A dan B adalah, oke, kita gunakan informasi yang pertama yang ini ya. A tegak lurus A tambah B. Kalau tegak lurus, kalau kita kalikan, kita gunakan dot product, itu hasilnya haruslah 0. Jadi A dot A tambah B itu nilainya haruslah 0. Nah, sekarang ini kita kalikan vektor A kali vektor A dot A, lalu ditambah vektor A kalikan dengan vektor B. Vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Nah, vektor A kali vektor A itu sama aja dengan panjang vektor A kuadrat. Kemudian A dot B itu panjang A kali panjang B kali sudut antara AB. Misalnya sudut antara A dan B itu kita misalkan aja alfa ya. Jadi kalikan dengan cos alfa. Nilainya haruslah 0. Nah, sekarang kita gunakan perbandingan ini, teman-teman. Panjang vektor A berbanding panjang vektor B itu adalah 1/2. Panjang vektor A berbanding panjang vektor B itu sama dengan 1/2. Nah, ini kita kali silang ya. Kita peroleh 2 kali panjang vektor A itu sama dengan 1 kali panjang vektor B, atau dari sini kita peroleh panjang vektor B itu sama dengan 2 kali panjang vektor A. Artinya di sini panjang vektor B-nya bisa kita ganti dengan 2 kali panjang vektor A.
ya. Jadi ini panjang vektor A-nya tetap panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor A kali panjang vektor B, itu 2 kali panjang vektor A. 2 kali panjang vektor A kali cos alfa sama dengan 0. Panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor A dikalikan dengan 2 kali panjang vektor A, berarti kan 2 kali panjang vektor A kuadrat gitu kan, kali cos alfa sama dengan 0. Nah sekarang panjang vektor A kuadratnya kita keluarkan aja teman-teman. Panjang vektor A dikuadratkan kita keluarkan, berarti di sini ini adalah 1 ditambah 2 kali cos alfa sama dengan 0. Jadi 1 ditambah 2 cos alfa itu sama dengan 0 dibagi panjang vektor A kuadrat, tetap 0 ya. Nah dari sini kita peroleh 2 cos alfa sama dengan 0 dikurangi 1, negatif 1. Maka cos alfa adalah negatif 1 dibagi 2, negatif setengah. Nah kalau cos alfanya positif setengah, berarti kan alfa itu 60 derajat di kuadran 1 kan. Tapi di sini nilai cosnya negatif. Kalau cos negatif itu bisa di kuadran 2 atau bisa juga di kuadran 3. Untuk kuadran 2 cara nyarinya gimana? Di kuadran 2 teman-teman kurangi aja 180 dikurangi dengan 60 derajat. Jadi ini jaraknya 60 derajat ke 180. Berarti ini berapa nih? Ya sisanya 120 derajat. Maka jawabannya adalah D. Lalu gimana kalau seandainya di kuadran 3? Kalau kuadran 3 ya berarti 180 ditambah 60, 240. Di sini kan nggak ada pilihannya ya. Maka jelas jawabannya adalah D. Cos alfa sama dengan negatif setengah. Oh ya, satu informasi terakhir bagi teman-teman yang akan mengikuti SIMAK UI 2022. Grandmaster juga sudah mengeluarkan buku Grandmaster SIMAK UI, ditulis oleh 3 YouTuber pendidikan, ada MATLAB, Pak Iwe, dan Pak Fran. Jika berminat dengan buku ini bisa teman-teman peroleh di toko buku terdekat dan Gramedia terdekat, atau bisa juga dibeli secara online. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi ini. Nah, jangan lewatkan ada promo Ramadan ya sampai tanggal 14 April untuk buku Grandmaster, diskon up to 45%. Baik, sampai sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.